Sejarah Jakarta, jejak Islam di tengah riuh Jakarta. Jakarta, ibu kota yang tak pernah tidur, adalah kota yang denyut nadinya berdetak dalam ritme gempita. Gedung pencakar langit menjulang, kendaraan menyesaki jalanan, dan peluh kehidupan mengalir tanpa henti. Namun di balik hiruk-pikuk modernitasnya, Jakarta menyimpan jejak panjang Islam yang terpahat sejak berabad silam. Di antara deru mesin dan sinar neon, gema azan masih menggema 5 kali sehari, seakan menjadi pengingat bahwa kota ini pernah dan masih terus menjadi bagian dari peradaban Islam yang tumbuh dan berkembang. Jakarta tidak lahir sebagai metropolis global. Dahulu ia adalah pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, bagian dari kerajaan Sunda yang menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa. Perubahan besar dimulai ketika Fathahillah, seorang panglima dari Kesultanan Demak, menaklukkan pelabuhan tersebut pada tahun 1527. Sejak saat itu, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna, sebuah penanda awal mula perjalanan Islam mengakar dalam denyut kota. Jejak Islam pertama kali melekat melalui jalur pelabuhan. Para pedagang dari Gujarat, Persia, Arab, dan India Selatan membawa serta ajaran agama Islam di tengah kegiatan dagang mereka. Mereka tidak hanya menawarkan barang dagangan, tetapi juga menanamkan nilai, budaya, dan ajaran. Di pelabuhan itu, Islam tidak disebarkan melalui kekuatan pedang, melainkan lewat akhlak, pergaulan, dan transaksi yang jujur. Kesaksian ini masih tersimpan dalam manuskrip tua, catatan perjalanan para musafir, serta nama-nama kampung yang bertahan hingga kini, seperti Pekojan, wilayah yang dulu dihuni oleh para Muslim keturunan Arab dan India. Masjid menjadi penanda penting dari kehadiran Islam di Jakarta. Masjid Jami Angke, yang dibangun tahun 1761, berdiri megah di antara perkampungan Tionghoa, Betawi, dan Arab. Arsitekturnya merepresentasikan percampuran budaya, atap bertumpang tiga seperti candi Hindu Jawa, kayu jati khas Nusantara, dan sentuhan kaligrafi Arab yang menghiasi mihrab. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan titik temu lintas etnis, ruang bermusyawarah, serta pusat pendidikan agama pada masanya. Masjid Istiqlal, di sisi lain, menjadi simbol kebangsaan yang tak terpisahkan dari Islam di era kemerdekaan. Diresmikan pada tahun 1978 setelah bertahun-tahun pembangunan, masjid ini berdiri megah di pusat Jakarta, tepat di seberang gereja katedral. Kedekatannya bukan sebuah kebetulan, melainkan penanda toleransi dan keberagaman yang diusung sejak awal. Masjid Istiqlal dibangun untuk memperlihatkan bahwa umat Islam Indonesia memiliki tempat yang penting dalam narasi kenegaraan, dan bahwa keberagaman adalah fondasi, bukan halangan. Namun jejak Islam di Jakarta tak hanya hidup di bangunan monumental. Ia juga berdenyut dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Di ganggang sempit Kampung Melayu, di tengah riuh pasar Tanah Abang, hingga di pelataran Masjid Sunda Kelapa yang ramai setiap akhir pekan, Islam hidup sebagai praktik budaya dan spiritual yang menyatu dalam kegiatan urban. Tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi, tahlilan, dan pengajian malam Jumat masih dilakukan oleh banyak warga. Di kampung-kampung Betawi, marhaban dan rebana mengiringi perayaan kelahiran, pernikahan, hingga penyambutan bulan Ramadan. Tak jarang, tradisi ini berbaur dengan unsur lokal seperti lenong, silat, dan ondel-ondel, menghasilkan bentuk Islam yang khas Jakarta, religius namun tetap terbuka, sopan namun tetap luas. Lembaga pendidikan Islam juga turut membentuk watak kota ini. Dari pesantren kecil di pinggiran Cengkareng hingga sekolah Islam terpadu di bilangan elit Menteng, semua mengajarkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan semangat sosial. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, hingga lembaga filantropi urban seperti Dompet Duafa, EK, dan Lazisnu, bergerak aktif menangani persoalan kota, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial. Namun, seperti dua sisi mata uang, kehadiran Islam di Jakarta juga menghadapi tantangan. Kapitalisme kota menggiring sebagian warga ke dalam pusaran hedonisme dan konsumerisme. Nilai-nilai Islam tentang kesederhanaan dan keadilan sosial kerap tersingkir oleh ambisi pembangunan dan gaya hidup metropolitan. Di sisi lain, muncul juga kelompok-kelompok yang membawa wajah Islam dengan semangat eksklusivisme dan identitas sempit, menimbulkan ketegangan dalam relasi sosial yang beragam. Tetapi sejarah mencatat bahwa Islam Jakarta selalu punya kemampuan untuk menyesuaikan diri, bernegosiasi dengan zaman, tanpa kehilangan akar spiritualnya. Ia pernah menjadi kekuatan dalam perlawanan kolonial, kekuatan dalam pergerakan kemerdekaan, hingga kekuatan dalam dinamika demokrasi modern. Di tengah gempita Jakarta, Islam tetap hidup bukan hanya sebagai agama, tapi juga sebagai sistem nilai, warisan budaya, dan sumber moral publik. Seiring berlalunya waktu,
Jakarta tumbuh menjadi kota megapolitan. Transformasi fisik berlangsung cepat, kampung-kampung disulap menjadi perumahan elit, sawah menjadi pusat perbelanjaan, dan hutan-hutan kota berganti menjadi apartemen menjulang. Namun di balik beton dan aspal, jejak Islam tetap menyusup ke dalam ruang-ruang kota, menghadirkan makna dan identitas yang lebih dalam dari sekadar infrastruktur. Dalam banyak kawasan pemukiman, masjid tetap menjadi pusat gravitasi sosial. Di tengah perumahan padat seperti di Tebet, Cempaka Putih, dan Jagakarsa, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat komunitas. Kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, pembagian zakat, penyuluhan kesehatan, hingga forum diskusi keagamaan tumbuh dari ruang-ruang masjid. Tak jarang, masjid juga menjadi pelindung warga dari kecemasan urban, tempat mereka berhenti sejenak dari deru rutinitas untuk bersujud, berzikir, atau sekadar menenangkan batin. Ruang publik lain yang memperlihatkan kehadiran Islam adalah pasar. Pasar Tanah Abang, sebagai sentra perdagangan tekstil muslim terbesar di Asia Tenggara, adalah cerminan paling jelas dari ekonomi Islam yang mengakar di Jakarta. Sejak zaman kolonial, kawasan ini menjadi magnet bagi para pedagang dari berbagai daerah di Indonesia. Di lorong-lorong sempit pasar ini, semangat muamalah terwujud, akad jual beli yang sah, kejujuran dalam menakar timbangan, hingga etika berdagang yang dijaga. Namun bukan hanya pasar tradisional yang merefleksikan nilai-nilai Islam. Mal-mal modern seperti Grand Indonesia, Kota Kasablanka, dan Pondok Indah Mall juga tak luput menyediakan musala yang terawat. Fenomena ini menunjukkan bahwa sekalipun modernitas merambah kota, kebutuhan spiritual tetap hidup di tengah masyarakat urban. Orang-orang yang mengenakan jas formal, pakaian kantor, maupun mereka yang membawa tas belanjaan, berhenti sejenak dari kesibukan untuk menunaikan salat zuhur. Disinilah Jakarta memperlihatkan wajah spiritual yang tersembunyi di balik modernitasnya. Sementara itu, kampung-kampung tua yang pernah menjadi basis penyebaran Islam kini mulai terhimpit oleh ekspansi kota. Pekojan, misalnya, telah kehilangan sebagian besar rumah-rumah lamanya. Banyak warga keturunan Arab dan India yang dahulu menetap di sana telah berpindah ke kawasan lain. Meski begitu, jejak sejarah tetap terlihat dalam bentuk masjid tua, seperti Masjid An-Nawir yang dibangun tahun 1760-an. Di sana, di antara bangunan beton baru, waktu seakan berhenti. Suara imam yang melantunkan ayat-ayat suci masih menggema, seolah menjadi suara sejarah yang tak ingin dilupakan. Jejak Islam juga hadir dalam bentuk lembaga sosial dan pendidikan. Sejak awal abad ke-20, organisasi Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk watak kota. Muhammadiyah membuka sekolah-sekolah dan rumah sakit, memperkenalkan sistem pendidikan modern berbasis nilai-nilai Islam. Nahdlatul Ulama aktif dalam menjaga tradisi keagamaan warga kampung dan membina komunitas melalui madrasah, pondok pesantren, dan kegiatan keagamaan lainnya. Di tengah arus globalisasi dan derasnya pengaruh Barat, organisasi-organisasi ini menjadi jangkar moral yang menjaga agar Jakarta tak tercerabut dari akar budayanya. Perjalanan Islam di Jakarta tak hanya tentang bangunan atau lembaga, tetapi juga tentang manusia. Mereka yang dengan setia menunaikan tugas agama di tengah perubahan zaman. Seperti para marbot masjid yang membersihkan sajadah sebelum waktu salat tiba, para guru ngaji yang mengajarkan huruf hijaiyah di gang sempit, para ibu yang mengajarkan doa-doa harian pada anaknya sebelum tidur. Mereka adalah penjaga ruh spiritual kota ini, yang bekerja dalam senyap, tanpa sorotan media, namun perannya begitu vital. Islam di Jakarta juga menyentuh sisi kebudayaan. Dalam seni dan ekspresi rakyat Betawi, Islam melebur tanpa kehilangan jati diri. Lenong dan pantun Betawi kerap menyisipkan ajaran moral Islam, bahkan dalam lelucon sekalipun. Syair-syair berisi nasihat akhlak, kisah para nabi, hingga seruan untuk bertakwa, mengalir dalam irama musik gambang kromong. Pakaian adat seperti baju koko, sarung, dan kopiah menjadi pakaian sehari-hari yang dipakai bukan sekadar karena agama, tapi juga karena tradisi. Perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha tidak hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga peristiwa budaya. Jalanan kota sepi sejenak saat takbir berkumandang. Warga kembali ke kampung halaman, berkumpul bersama keluarga, menyantap ketupat dan opor. Di Jakarta, yang sebagian warganya adalah pendatang, hari raya menjadi titik temu emosional yang menyatukan mereka dalam rasa dan makna yang sama. Di hari-hari itulah, perbedaan status ekonomi, etnis, dan asal daerah melebur dalam suasana religius yang kolektif. Meskipun demikian, dinamika Jakarta tak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kota ini juga menjadi saksi dari maraknya korupsi, kesenjangan sosial, dan kekerasan yang kerap berlindung atas nama agama.
Ada saat-saat di mana masjid digunakan sebagai alat propaganda politik, khutbah menjadi ajang polarisasi, dan semangat ukhuwah tergantikan oleh perpecahan identitas. Namun sejarah panjang Islam di kota ini memperlihatkan bahwa setiap gejolak pasti diikuti oleh kebangkitan. Setiap ekstremitas akan menemukan keseimbangan, seperti air yang selalu mencari celah untuk mengalir. Di antara ketegangan itu, muncul pula generasi baru Muslim urban yang mencoba menyeimbangkan antara iman dan zaman. Mereka lahir dari keluarga kelas menengah, berpendidikan tinggi, aktif di media sosial, namun tetap memegang teguh nilai-nilai Islam. Mereka membentuk komunitas hijrah, pengajian kreatif, dan gerakan sosial berbasis Islam yang lebih inklusif. Mereka mendesain busana syar'i yang tetap modis, menulis konten dakwah di TikTok, hingga membuat startup zakat digital. Mereka tidak anti modernitas, tetapi justru menjadikan Islam sebagai fondasi untuk menjawab tantangan kota modern. Mereka menghidupkan kembali semangat awal Islam di Jakarta, Islam yang membumi, bersahabat, dan solutif. Islam yang mengajak, bukan memaksa. Islam yang hadir di pasar, kampus, kantor, dan dunia digital tanpa kehilangan ruh spiritualnya. Di tangan merekalah, jejak Islam di Jakarta tidak sekadar menjadi bagian dari masa lalu, tapi juga masa depan.